saya nggak mau apa ya, nggak bakal nggak bakal takut. Mereka memang orang sombong, jujur. Apalagi ngeliat ibu tadi, saya dikasih makan, dikasih roti, bawa lenak, kayak gitulah penyampaiannya dalam bahasa Arab. Ini bawa tenteng ke sana. Kalau kalian tahu kapan sih Islam masuk ke Indonesia dan apa agama kita dulu? Oh, I would love to know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Satria Ponde Reactions. Ini sudah berapa bulan ini saya tidak ada mereaksi video sama teman-teman, karena bagi kalian yang mengikuti perjalanan traveling saya di channel induk, di channel utama saya yaitu Satria Ponde, di situ saya baru saja balik dari traveling. Jadi saya di sini, saya nggak menetap lagi di Inggris, tapi karena saya punya rumah, jadi saya punya orang yang mengontrak, jadi saya juga mengawal. Kadang-kadang saya harus balik ke Inggris kalau jika ada masalah atau saya ketemu teman-teman. Nah ini kita kan, saya mau ke Indonesia sama Sikal nanti beberapa hari lagi, jadi saya stay di tempat Sikal. Biasanya saya stay di tempat Sylvia, kadang tempat Sikal juga, cuman base-nya saya itu kan di tempat Sylvia. Jadi karena kita pergi ke Indonesia bareng, jadi saya sama Sikal bilang kenapa nggak tinggal di sini aja gitu, daripada mutar balik ya kan. So kali ini saya mau mereaksi sebuah video yang ramai sekali di Instagram dan juga komen-komen di YouTube. Bagaimana tentang reaksi saya, dan biasanya saya sama teman bule, tapi karena saya udah nggak terlalu sering, karena saya sibuk dengan kehidupan saya sendiri, dengan traveling saya, jadi agak susah mencocokkan schedule-nya. So bagi kalian yang masih tertarik, saya melihat ini karena ada hubungannya dengan traveling saya sebelumnya. Di saat saya di Palestina dan juga Israel bersama Sikal. Jadi nanti kita cerita-cerita tentang bagaimana yang kita lihat di sana dan apa yang terjadi di video berikut ini. So, kita tonton dulu guys. Sesak nafas gue. أمرت تدرون جوابين ولا كل الشباب جوا بالليل ولا حتى تستعينكم. الله أكبر عليكم عشان تستنوا. فقد أصبحت ولا ترضون جوا. المسجد تدخلون الدنيا تتكسر. الله أكبر عليكم على أنفسكم. الشباب جوا كلنا. حبيبتي قاعدين بنصلي Saya ketemu seperti ibu kayak gini. Oh my god. قاعد والله الكرسي بكره محني مش بضربوا قاعدين كنابه. وانا ما عندي بنت جدكم بيان وعندي رمان وعندي وين. يلا يا حجاج. Ibu-ibu itu mereka hanya ingin berbuat baik di sana. Swear to God.
Ini di Masjid Qibli. Alhamdulillah saya udah sholat maghrib di sana. Nggak kebayang rasanya, karena saya sudah pernah di sana, jadi kalian bisa membayangkan gimana rasanya bagi saya untuk menonton hal yang seperti ini. Dari tadi saya mikir apakah saya harus reaksi atau gimana, karena susah sekali bagi saya yang sudah melihat situasi sebenarnya di sana dan sekarang menonton lagi. Karena banyak dari follower saya yang mentak saya di Instagram. Oke, saya nggak tahu mau mulai dari mana ini. Jelas, seperti yang dijelaskan di video, bahwa itu adalah kompleks Masjidil Aqsa. Jadi Masjidil Aqsa, tanah suci itu, kompleks suci itu ya semuanya. Jadi semua yang ada di situ adalah suci. Dan dua masjidnya, Masjid Al-Qibli, yaitu tempat kiblatnya pertama orang Islam. Alhamdulillah saya udah sholat di sana, dan Dome of the Rock, Sakra, juga pernah saya sholat di sana, dan saya ketemu dengan orang-orang seperti Palestina di video ini. Tak ada satupun dari mereka yang saya nggak tahu dalamnya gimana, tapi berdasarkan pengalaman saya, mereka itu orang-orang yang sangat baik. Benar-benar orang baik, orang-orang yang tulus, orang-orang yang mau membantu. Malahan HP saya di sana hilang ya, maksudnya ketinggalan. Itu ditaruh di tempat yang aman dan biar saya mudah mencarinya kalau saya kembali. Padahal HP saya lumayan lah ya, kalau dijual murah pun di UK pun bisa dapat lah. Apalagi mereka itu punya gaji cuma $400, tapi bukan itu. Jadi di situ saya mengambil kesimpulan ini benar-benar tanah suci, benar-benar orang-orang baik. Berdasarkan pengalaman saya, tentu ya dimanapun ada orang buruk, tapi di sana berdasarkan pengalaman saya, apalagi melihat ibu tadi, saya dikasih makan, dikasih roti, bawa lenak, kayak gitulah penyampaiannya dalam bahasa Arab. Ini bawa tenteng ke sana, karena saya beda ya, karena di sana itu mayoritas wajahnya ya wajah orang Arab. Karena saya orang Asia, tahu beliau kalau saya ini lagi dalam perjalanan atau traveling, bukan orang di sana intinya. So ya, banyak sekali penonton yang bertentangan dengan video saya paham juga, tapi mayoritas ya bisa belajar dari video saya. Yang bagi yang bertentangan itu memikir ya saya itu seperti pembodohan penonton, tapi semua video vlog-vlog yang saya tayangkan di channel saya itu sama Sikal dengan saksi-saksi semua itu apa adanya. Tidak ada yang kita bikin-bikin, tidak ada skenario, karena kita bukan sutradara, kita bukan bintang film, kita hanya traveler. Apa yang kita lihat itu yang kita sajikan. Nah, di sana memang benar katanya banyak orang Indonesia datang ke sana kok aman-aman aja, sementara di video saya kok kayaknya itu wow, itu mencekam banget ya. Kalau mencekam sih enggak, informasi yang saya sharing itu adalah bahwa di sana itu penjagaan di mana-mana, dimanapun, setiap pojok, setiap apa. Jadi karena kita orang Indonesia yang tidak mempunyai hubungan bilateral dengan Israel,
orang seperti saya ini yang traveling, yang bawa paspor hijau ini, nih, ya. Nah, ini kalau saya seperti bule di Bali, kalau mereka macam-macam, kita kan bisa deportasi atau apa ya. Kalau saya mungkin lebih parah kalau mereka tahu saya orang Indonesia misalnya, nggak ada hubungan bilateral, andai ya mereka itu mungkin berlaku jorok sama saya nggak bisa mau minta tolong kemana, ya kan, karena tidak ada kedutaan besar di negara tersebut. Itu yang saya maksud, bukan terlihat, ancaman itu bukan terlihat, tapi ya seandainya gitu. Pokoknya nggak ada jaminan, itu yang saya maksud di video itu. Tentara-tentara ini mereka itu seperti wajib militer. Itu anak-anak muda di sana punya senjata yang tamat sekolah gitu ya. Mereka masih muda-muda, mukanya aja masih imut-imut, masih lucu-lucu, itu bawa senjata, pakai baju militer kemanapun. Dan di saat kita bertanya ke mereka itu ya seperti, kebayangkan anak-anak dikasih senjata ya gue gitu ya kan. Jadi itulah mindset mungkin, atau apa namanya itu ya, seperti yang memperlihatkan kekuasaannya. Saya nggak mau nggak bakal takut. Mereka memang orang sombong, jujur. Saya nggak pernah jalan dimanapun, sudah lebih dari 60 negara, mungkin ratusan daerah. Ada militer yang tegas, ada militer yang sombong. Ya, kalau ini memang sombong. Saat kita bertanya, Sikal pun teman saya bule orang Inggris, dia bertanya dan mereka marah-marah, apalagi masalah Al-Aqsa. Waktu itu kita bertanya di mana Masjidil Aqsa, mereka langsung marah-marah gitu. Jadi masuk ke Masjidil Aqsa memang diusahakan diperketat karena memang banyak kejadian sebelumnya, teroris-teroris masuk yang beragama Yahudi. Saya harus bilang dia itu orang Yahudi, mau meledakkan Masjidil Aqsa. Oke. Bilang di Israel, di Palestina aman-aman aja. Jadi semua kawasan di Israel memang aman. Di sana memang aman. Orang-orang apalagi di Tel Aviv, mereka itu nggak ada merasakan perang di sana. Mereka ya seperti itu yang bikin saya kesalnya. Dia menjajah, tapi di negaranya orang-orangnya ya kayak biasa aja, kayak di Indonesia atau di Inggris ini, nggak ada merasa cemas mau kemana-mana. Sementara di Palestina orang-orang apa yang orang lakukan cemas karena militer di mana-mana, Mereka itu mencari, saya bisa lihat, mereka mencari sesuatu sekecil apapun untuk orang Palestina melakukan kesalahan. Mereka mencari alasan. Pokoknya orang Palestina itu, andai mereka itu melakukan sesuatu yang menurut mereka melanggar walaupun sedikit pun, ya, mereka akan melawan seperti semut, mereka akan melawan seperti gajah ke sana. Pokoknya jangan melakukan apapun yang melanggar orang Palestina. Pokoknya itu, gitu dah. Itu akan menjadi alasan besar bagi Israel, tentaranya yang sombong itu, untuk melakukan sesuatu untuk menghancurkan, apakah membunuh, apakah membakar ke tanah Palestina. Itu aja intinya. Kita ngerasain selama di sana. Mereka itu hanya mencari alasan satu itu aja. Jadi sedikit pun ini petasan lah, pokoknya mereka itu mencari-cari alasan untuk ya intinya penjajah yang menakutkan lah ya, orang Palestina. Sama lah seperti penjajah di Indonesia dulu, mereka mencari orang lokal. Lu nggak bisa macam-macam. Masa 3 minggu yang lewat yang melakukan 1 atau 2 orang yang dibunuh sekampung, maksudnya yang dibakar sekampung. Gila nggak? Itu zaman mana itu sekarang, Dan yang saya sedihnya itu adalah banyak masyarakat Indonesia, mungkin nggak semuanya ya, sebagian itu masuk ke komen, itu ke review
karena YouTube pun tidak mau melihatkan komennya karena terlalu kasar. Dan ada juga yang sangat diplomatik yang bilang kenapa mereka mendukung Israel, ya karena mereka mengkaji bahwa itu tanah perjanjian. Orang Israel itu diusir kita bicara ribuan tahun yang lampau nih guys, ribuan tahun yang lampau. Indonesia di saat ribuan tahun yang lampau seperti apa ya? Apa sih agama kita? Kapan ya Indonesia? Saya mau maaf, saya nggak tahu, tapi silakan kalian taruh di komen kalau kalian punya wawasan, karena ini saya reaksi tanpa ada sumber-sumber atau yang saya bicarakan sekarang ini flow, mengalir aja. Kalau kalian tahu kapan sih Islam masuk ke Indonesia dan apa agama kita dulu? Seminim pengetahuan saya ya, bahwa di Indonesia dulu adalah Hindu. Walaupun di kampung saya itu masih ada kegiatan agama yang dipengaruhi oleh Hindu. Oke? Jadi kita tidak bisa melepaskan, maksudnya masih banyak orang yang mempunyai tradisi Hindu. Di situ saya yakin bahwa agama kita dulunya itu orang-orang terdahulu Hindu sebelum Islam masuk. Nah, kalau itu Hindu semua, kenapa orang Hindu di Indonesia tidak mengklaim sekarang ini? Minta pertolongan atau menjajah Indonesia untuk kembali lagi ke Hindu gitu loh. Kalau ini tanah perjanjian, itu kan berdasarkan dari kitab Yahudi, ya kan? Nah, di situ mereka ingin mengambil tanahnya kembali. Gila nggak sih hal-hal yang sudah terjadi ribuan tahun yang lampau? Orang-orang yang udah ratusan tahun udah settle, udah punya rumah, udah punya keluarga, udah mempunyai komunitas, punya kepercayaan sendiri, ya kan? Masa itu harus dihapus lagi dan mengambil hak kita? Nah, orang yang hidup sekarang ini, mereka nggak tahu haknya itu di mana, tinggalnya nenek moyangnya itu di mana, atau segala macam itu. Ya kan? Nggak mungkin semua Palestina itu mereka yang punya. Nggak mungkin. Nggak mungkin orang Islam hanya ada aja di sana. Ya nggak? Muncul aja kayak kayak jamur. Kan nggak mungkin. Mereka juga punya hak-hak mereka juga di sana. So, ini adalah bullshit. Jadi bagi orang Indonesia atau siapapun di dunia ini yang masih mengkedepankan tentang sejarah-sejarah orang Israel atau Yahudi, grow up, bangun. Orang di sini aja, orang Eropa, mereka karena pemerintahnya aja. Kalau orang-orangnya, ya mayoritas nggak peduli, tapi masih banyak juga yang peduli. Oke? Karena pemerintahnya aja. Inggris juga sudah menengah. Yang terkeras itu adalah Amerika sama Kanada yang benar-benar menolak Palestina. Tapi kalau negara-negara lain mereka diam. Ibaratnya mereka tidak berpihak dan mengikuti Amerika. Mereka tidak bersuara. So, grow up guys. Bagi kalian yang di luar sana, yang masih memikirkan tentang sejarah-sejarah yang lampau, yang sebelum Nabi Daud, Nabi apalah sebelumnya, yang memperjanjikan tanah, itu dari ribuan tahun yang lampau. Nah, yang sekarang ini orang-orang memicu karena dunia ini setelah dijajah oleh Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua, itu kita ada PBB. Nah, itulah sekarang ini yang diperjuangkan oleh Palestina. Walaupun awal-awal menolak, siapa sih yang nggak menolak? Ya kan, waktu 1947 PBB membagi itu untuk Israel dan Palestina, ya. Lu udah tinggal lama di sana, akhirnya di tanah lu diambil, masa menerima semudah itu? Butuh juga perjuangan, ya kan, mencoba untuk mengambilnya. So, anyway, untuk sekarang ini kita fokus untuk kemanusiaan, you know. Saya tidak membahas tentang agama karena banyak sekali juga dari agama saya. Kalau saya membahas agama saya bla bla bla, ini adalah tentang kemanusiaan. Penjajahan di dunia modern sekarang ini tidak bisa diterima sama sekali. Tidak ada, you know. Maupun seperti Ukraine, saya juga menolak penjajahan di sana. Saya sudah juga bertentangan pendapat saya tentang Ukraine dan Rusia. Tidak ada satu orang pun di dunia ini layak untuk dijajah. No way.
Banyak sekali negara-negara yang dijajah di masa lampau, dan itu kita semua bisa merasain bagaimana negara kita, rumah kita, tanah kita diambil orang. So, ini memang benar-benar rumit kejadian konflik antara Palestina dan Israel ini. Saya hanya manusia biasa, berusaha semampu saya, apapun yang saya rasa saya bisa. Ya, intinya kita tidak berhenti berdoa, bukan hanya untuk Palestina, untuk dunia ini, agar tidak ada lagi manusia yang tertindas. Kemudian masalah bola, banyak juga yang ngadu sama saya, guys, ini bukan salah Indonesia, bukan salah Indonesia sama sekali. Ini salah FIFA, salah organisasi dunia yang double standard. Di Eropa mereka menerapkan, saya ada yang bilang karena bangunan ini belum selesai atau bla bla bla, tapi kalau masalah karena Indonesia menolak Israel, terus FIFA malahan cancel eventnya, itu memang double standard sekali ya kalau itu memang benar. Kemudian di Inggris, di Eropa, kalian lihat aja kompetisi singing terbesar di dunia ini, Eurovision, itu Rusia diblok. Banyak sekali Rusia diblok, bukan acaranya yang di-cancel, tapi negaranya yang diblok. Jadi di sini saya benar-benar bangga sekali sama Indonesia karena berani menunjukkan tidak menerima penjajahan. So, mudah-mudahan, kenapa nggak dibolehin aja? Kenapa Perdana Menteri Palestina mereka? Ya iyalah, Perdana Menterinya orang Palestina yang nggak bakal ngelarang, nggak tahu diri banget lah mereka. Mereka ikut campur, jangan nanti gua menangis, kan nggak mungkin. Orang yang sudah diberi ya kan, begitu banyak pertolongan, masa mereka bakal kecewa atau segala macam? Nggak mungkin lah, saya juga nggak mungkin. Anyway, saya juga ikut minta maaf sama yang mungkin merasa dirugikan, karena saya juga ngerti kali ya, karena kita ini yang nggak dirugikan mungkin tenanglah menerimanya karena kecewa aja nggak nonton. Tapi orang yang terkait langsung, yang rugi dengan event ini, ya kalau seandainya kita di posisi mereka mungkin agak gini juga lah ya. Oke, kita mengerti hal itu, tapi benar-benar apa yang diputuskan oleh Indonesia adalah hal yang paling tepat. Karena konsisten. Dulu kenapa lolos atlet Israel ke Indonesia, kok sekarang enggak? Karena politik. Saya nggak ngerti politik di Indonesia, jadi saya nggak ikut campur. Karena saya nggak tinggal di Indonesia, nanti saya jadinya sok tahu, ya kan? Karena bukan wilayah saya. So, kalau itu permasalahannya, berarti saya bersyukur aja sekarang ini Indonesia udah mulai insaf lah. Kalau memang benar dulu eventnya Israel boleh, sekarang nggak lagi. Yang mudah-mudahan kita semua mendukung untuk tidak lagi. Itu yang mau saya bilang. So, di sini Rusia diblok, apapun itu, Jadi double standard. Well, shame of them. Jadi shame of you, FIFA. Apapun organisasi yang bertindak double standard, shame of them. Apapun pendapat kita, guys, Indonesia, come on, Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya, agama, tradisi, orangnya, pemikirannya. Saya yakin bahwa Indonesia ini dari dulunya sebelum terbentuk pun pasti udah toleransi. Itu kenapa kita mempunyai banyak agama yang diakui. Ayo kita sama-sama melestarikan toleransi tersebut. Malu kita sama orang-orang yang terdahulu yang benar-benar mempunyai jiwa toleransi, beragama. Kok kita sekarang yang merasa paling pintar, kok nggak ada sifat seperti itu. Di apapun agama kita, apapun background kita tetap seperti di Indonesia adalah bersatu, yaitu Indonesia. Dan pastinya kita harus selalu memperjuangkan hak asasi manusia, kedamaian, hak bagi setiap manusia mendapatkan kemerdekaannya. Ya banyaklah merdeka karena korupsi bla bla bla, tapi yang penting gak dijajah dulu, itu aja dulu.
So, thank you so much for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai. Bye-bye.